Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kalian udah vaksin semua ya? Sudah vaksin semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berarti semester depan siap kuliah ya? Kampus ya? Oh, udah ada beritanya, Pak. Belum sih, prediksi saya aja. Saya juga berharap Prediksinya udah semester bisa depan. offline sih, Pak, semester depan. Semester depan. Cuma ada prediksi juga sih. Bulan Januari naik lagi katanya. Tapi kayaknya naiknya sih nggak setinggi kemarin. Karena libur panjang ya. Desember, akhir Desember ya. Natal, tahun baru. Itu pasti banyak yang liburan. Ketika banyak yang liburan, biasanya trennya naik lagi gitu. Tapi memang prediksinya nggak setinggi yang kemarin itu ya, puncak itu ya, sampai 50.000 sehari. Mungkin prediksinya sekarang mungkin sekitar berapa ya, mungkin 20.000 sehari. Tetap waspada aja ya, meskipun udah vaksin, ya tetap waspada. Karena katanya juga ada umurnya ya, antibodi kita nih harus di booster lagi katanya, atau booster yang ketiga ya, mudah-mudahan udah imun lah, mudah-mudahan udah nggak perlu vaksin lagi, sudah terbentuk sendiri kayak flu kayaknya. Cuma memang kalau flu kan kalau sekarang nggak parah lah ya. Zaman dulu flu parah juga, awal-awal ada penyakit flu. Oke, untuk PR-nya gimana? Ada masalah nggak? Halo? Tes. Kalau saya kedengeran? Ada, Pak, masuk. Nah, saya kemarin kasih PR ya. Iya, Pak. Nah, gimana? Ada masalah nggak? Insya Allah bisa, Pak, kemarin ngerjainnya. Bisa? Ngerti semua? Kalau yang nggak ngerti, bilang aja ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kalau nggak ngerti, nggak nanya, nanti rugi sendiri. Saya udah kasih kesempatan. Ya. Kemarin kan sudah yang Vivo ya, kemudian transfer in ya, sudah ya, jurnalnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu chapter 18. Ini kemarin chapter 17, sekarang chapter 18. Judulnya Spoilage, Rework, and Scrap.
kita berkenalan dulu dengan istilah-istilah tadi. Ada istilah spoilage, ada istilah rework, ada istilah scrap. Apa itu? Spoilage bahasa simpelnya adalah barang cacat, ya, barang cacat. Barang cacat adalah barang yang dihasilkan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kualifikasi standar, ya. Atau kalau di sini do not meet the specifications required by customers for good unit and that are discarded or sold for reduced price. Jadi barang cacat ini tidak memenuhi harapan konsumen. Dan dengan barang cacat, konsumen pasti mengharapkan barang itu bagus. Ya. Kalau saya lebih suka memaknai spoilage itu adalah barang yang tidak memenuhi kualifikasi standar lah. Mungkin kalau konsumen banyak subjektif ya, ada konsumen yang puas, ada konsumen yang tidak puas. Tapi yang menjadi acuan adalah kualifikasi standar. Perusahaan harus memiliki standar. Ya. Standarnya seperti apa sehingga ketika tidak memenuhi standar perusahaan, maka barang tersebut seharusnya tidak diberikan ke konsumen. Ya. Jadi diapain dong kalau barangnya tidak sesuai dengan standar? Pilihannya ini kalau di sini bisa dibuang atau dihancurkan atau dimusnahkan atau dijual dengan harga yang lebih murah. Ya. Biasanya suka ada tuh kalau di akhir tahun atau di awal-awal tahun juga suka ada ya barang-barang yang obral, ya istilahnya obral. Suka ada. Nah, kalian harus hati-hati ya. Ketika ada obrolan begitu, ya harus tahu. Bisa jadi yang diobral itu bukan barang yang kualitasnya standar, tapi barang yang kualitasnya di bawah standar. Saya zaman dulu waktu mahasiswa itu suka dapat ya informasi gitu ya. Jadi ada barang-barang yang dijual dengan harga miring, ya. Dijual dengan harga miring. Biasanya kaos-kaos distro ya, kaos distro. Nah, bisa jadi namanya nggak standar itu macam-macam. Ya, kesalahannya macam-macam. Kadang-kadang ada pada jahitan yang kurang sempurna, atau ada yang sedikit noda misalnya ya. Jadi di kainnya, jadi baju baru, tapi mungkin pas lagi proses dia kena noda dan sulit dihilangkan misalnya nodanya, ya, noda tinta atau apa sedikit. Atau misalkan ada pola kain yang nggak sempurna, potongannya nggak sempurna, sehingga mungkin bajunya sedikit polanya itu kalau ada gambar atau ada motif itu kurang pas misalnya gitu ya. Ada yang begitu. Jadi bisa dijual dengan harga miring, ya, spoilage itu. Jadi intinya spoilage itu adalah barang cacat, ya, harus paham. Nah, yang kedua adalah rework. Nah, sebenarnya barang cacat tadi, ya, barang tidak sesuai dengan kualifikasi standar, sebenarnya ada pilihan lain, yaitu dengan
diperbaiki. Ya, jadi tapi ini suka istilah spoilage ini suka dimaknai barang cacat yang dijual miring atau dibuang aja gitu ya. Padahal menurut saya namanya spoilage barang cacat itu ya bisa diperbaiki gitu ya. Bisa diperbaiki. Nah, cuma mungkin dalam konteks biaya. Jadi dalam konteks biaya, spoilage kalau barang cacatnya itu dibuang atau dihancurkan, berarti perusahaan akan menanggung biaya barang yang sudah diproduksi. Jadi misalkan untuk bikin baju itu butuh uang 50.000 per unit. 50.000 per unit, kemudian ada barang cacat 10 unit. Barang cacat 10 unit. Kemudian barangnya akhirnya diputuskan untuk dihanguskan misalnya, atau dibuang. Maka kerugian perusahaan adalah 50.000 dikali 10, sama dengan 500.000. Nah, 500.000 itu kita sebut sebagai spoilage. Ya, kerugian yang ditanggung perusahaan dari barang yang cacat. Atau kalau misalnya spoilage itu misalkan dijual, karena tadi udah bikin 50.000 biayanya, kemudian dijual harga miring harga 20.000. Ya, berarti di situ ada kerugian, spoilage-nya berarti berapa? Biayanya 50.000 dijual harga 20.000. Jadi ada kerugian 30.000. Ya. Jadi ngitungnya begitu. Terus spoilage. Nah, kalau rework itu biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki barang cacat tadi. Ya, jadi misalkan tadi ya, ketika menjahit ada yang miss misalnya, tapi masih bisa diperbaiki, nggak terlalu salah. Mungkin ada jahitan yang nggak bisa diperbaiki, ada jahitan yang masih bisa diperbaiki. Kan ada ya jahitan kalau misalkan udah salah miring, kalau dibongkar lagi kualitasnya udah nggak sama lagi, gitu ya. Kalau udah salah jahit, dibongkar, diperbaiki lagi, kualitasnya udah nggak sama lagi. Jadi ngapain dibenerin? Udah aja dijual miring gitu ya. Tapi ada beberapa kesalahan atau kecacatan yang ketika diperbaiki dia bisa menjadi barang bagus lagi gitu ya. Jadi misalkan yang salah tuh dicat gitu ya. Orang mesen catnya warna hitam gitu ya, ternyata kita cat warna coklat. Nah, berarti di situ ada biaya tambahan ya. Bisa dicat warna hitam sesuai dengan permintaan konsumen. Produknya juga bagus gitu, jadi hasilnya juga sesuai dengan, jadi tidak berkurang kualitas produknya dengan menambahkan biaya rework. Jadi ketika misalkan salah warna ya, salah cat, nah itu bisa dicat ulang ya, dicat ulang, kualitasnya juga masih bagus. Tapi di situ ada biaya tambahan. Misalkan untuk tenaga kerjanya ya, ngecat ulang kan gitu ya, untuk biaya catnya ya, kemudian untuk overheadnya ada dan sebagainya ya. Jadi rework adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang cacat menjadi barang yang bagus. Kemudian yang ketiga disebut scrap. Apa itu scrap? Yaitu sisa bahan. Jadi kalau kita ada di konveksi biasanya kan kita beli kain meteran, kemudian kita potong sesuai pola ya.
Nanti kan ketika kita potong nanti ada sisa-sisa sisa-sisa bahan ya. Nah, sisa-sisa bahan itu juga sama, bisa dijual, bisa juga mungkin dibuang, ya, bisa dibuang, bisa dijual. Kalau sisa kain biasanya dijual buat bikin apa? Kalau sisa kain? Keset, Pak. Ya, betul. Bisa bikin keset. Ya. Saya pernah ini bagus juga ya. Pernah lihat di YouTube atau di TV atau mana ya. Jadi ada seorang desain baju yang membuat berbagai macam baju. Tapi konsepnya adalah nggak ada scrap. Bagaimana dia beli kain, kemudian dari pola yang ada gitu ya, dia potong-potong, tapi semua bahannya semaksimal mungkin dipakai. Jadi itu bikin desainnya begitu. Ya. Jadi sisa-sisa kain itu tetap dimanfaatkan untuk melengkapi atau menambah keindahan dari baju sehingga scrapnya minim. Nah, dia mengatakan itu konsepnya konsep green lah ya, konsep ramah lingkungan. Jadi desain ramah lingkungan. Karena ya mungkin dia taunya itu dibuang sehingga mengotori lingkungan. Padahal bisa juga sebenarnya beberapa mungkin scrapnya itu bisa dijual ya untuk keset atau biasanya suka dapat tuh untuk boneka, kadang-kadang ya ada boneka yang isinya kain-kain bekas ya, ada apa lagi mungkin jok ya, isian jok untuk tempat tidur mungkin juga ada yang isinya kain-kain bekas gitu. Nah, itu disebut scrap. Ada banyak ya scrap ya kalau di usaha pemotongan kayu ada banyak scrap. Di di perusahaan misalkan daging gitu ya, mungkin tulang-tulang itu scrap gitu ya, sisa-sisa ya. Di perusahaan yang bikin nugget segala macam ada tulang-tulang ayam, tulang-tulang sapi misalnya, itu menjadi scrap, sisa dari bahan. Dan banyak yang lain-lain ya scrap ya, contoh-contoh. Kalau mungkin yang di usaha mikro itu ada gorengan ya, gorengan itu nanti ada sisa bahan ini itu ya, remah-remah itu ya, suka kadang dijual juga ya itu ya, tepung-tepungnya itu bisa juga disebut scrap. Tapi sebenarnya scrap lebih mengacu ke bahan sih ya, bahan yang tersisa. Nah ini juga sama konsepnya ya, jadi scrap itu meskipun bisa dijual tentu harganya kan murah ya. Kain sama kain perca ya jelas lebih mahal kain utuh ya kan belinya kain utuh kemudian dipotong menghasilkan kain perca yang nilainya lebih rendah atau bahkan dibuang ya, jadi scrap itu secara manajemen kualitas itu kalau bisa diminimalisir ya. Jadi bukan diperbanyak. Artinya gini, kalau misalkan kamu beli kain bikin baju gitu ya, scrapnya banyak, berarti kamu nggak efisien, ya nggak? Berarti bikin polanya itu boros kain ya, bikin polanya nggak bisa menghemat. Padahal kain itu kan dibeli ya, ada harganya. Jadi makin boros kan berarti makin besar biayanya. Artinya makin banyak scrap, makin besar biayanya. Scrap itu juga merupakan biaya. Ya, jadi spoilage, rework maupun scrap itu adalah biaya.
Sehingga sebisa mungkin perusahaan itu harus meminimalisir ketiganya. Spoilage, reward, dan scrap. Nah, sekarang bagaimana mencatat biaya untuk spoilage? Ya, akuntansinya gimana? Sekarang kita belajar akuntansinya. A certain amount of spoilage, rework, or scrap is inherent in many production process. Ada yang inherent itu bawaan. Jadi perusahaan sih sudah seefisien mungkin, tapi spoilage, rework, dan scrap itu memang nggak bisa dihindari. Ada yang disebutnya apa? Inherent. Ya kayak misalkan scrap tadi, ya kan sulit pasti ada. Jadi ada scrap yang inherent, ada scrap yang pemborosan kira-kira gitu ya. Kalau inherent itu udah seefisien mungkin, sebaik mungkin, tapi tetap aja masih ada scrap yang nggak bisa dihindari ya. Di work itu juga ada aja barang yang nggak sesuai pesanan gitu ya. Jadi harus dikerjain ulang ya. Meskipun sudah dicoba proses efisien mungkin ya, masih tetap aja. Spoilage gitu juga ada aja barang yang cacat. Namanya di dunia ini ya wajar kalau tidak sempurna ya, proses itu tidak sempurna. Berikutnya, accounting for spoilage aim to determine magnitude of spoilage cost and to distinguish between cost normal and abnormal spoilage. Jadi tujuan akuntansi untuk spoilage, rework, scrap ya, itu tujuannya untuk mengukur berapa besar, sehingga manajemen itu nanti jadi aware of segini kegagalan. Jadi temanya kan tadi spoilage, rework, scrap itu kan kegagalan sebenarnya. Sekian rupiah nih biaya kegagalan, sehingga manajemen harus mencari cara bagaimana supaya meminimalisir biaya ini. Ya, jadi tujuannya to manage, untuk mengelola, to control, mengendalikan, dan mengurangi spoilage cost. They should be highlighted, harus ditampilkan, not simply folded into production cost. Jangan disembunyikan dalam biaya produksi. Nah, jadi kalau bisa dimunculkan, jadi jangan itu masukin aja ke dalam biaya produksi aja, manufacturing cost gitu ya, masuk ke working process, masuk ke finished good, masuk ke COGS. Nggak ditampilin, masuk aja ke akun-akun itu misalnya gitu ya. Nah, itu tidak dianjurkan ya, di akuntansi manajemen tidak dianjurkan. Mungkin kalau akuntansi keuangan mungkin masih boleh ya, masih boleh itu masukkan biaya produksi. Tapi kalau di akuntansi manajemen ini harus ditampilkan ya pada manajemen supaya manajemen aware, sehingga dia mencari cara untuk bisa mengurangi itu, karena itu adalah biaya. Nah, tadi disampaikan ada dua jenis spoilage. Yang pertama adalah normal spoilage, yaitu apa? Persentase kegagalan yang dianggap oleh manajemen sudah efisien. Jadi manajemen bisa menentukan, masing-masing akan berbeda tiap perusahaan. Tiap produk juga mungkin akan berbeda. Jadi kalau perusahaan A itu normalnya cacat 1%. Kalau perusahaan B karena orangnya tenaga kerjanya beda, mesinnya beda, ya, bisa jadi 2% normalnya, inherent spoilage-nya 2%. Ya, produk lain bisa jadi ada yang normalnya 5%, ada yang 10%. Nah, persentase ini ditentukan oleh manajemen. Manajemen menentukan berapa persentase normal. Ya, normal spoilage. Sedangkan yang abnormal adalah
sejumlah spoilage yang di atas batas normal tadi. Jadi misalkan perusahaan sudah menetapkan normalnya spoilage itu 1%. Ya, nah ini saat ada satu kejadian, misalnya satu periode itu tingkat spoilage-nya 3%. Maka kita katakan yang 1% adalah normal spoilage dan selebihnya yaitu 2% adalah abnormal spoilage. Nah, persentase itu ngambilnya dari mana? Persentase 1% dari apa? Dari total yang diproduksi? Bukan. Jadi persentase normal spoilage itu diambil dari barang yang bagus yang dihasilkan. Jadi persentasenya misalkan ini. Dalam 1 bulan, ya, perusahaan memproduksi 1 juta unit. Ya, 1 bulan produksi 1 juta unit. Kemudian perusahaan menetapkan bahwa normal spoilage adalah 1%. Ya, 1%. Normal spoilage 1%. Nah, pada periode tersebut, ya, dari 1 juta yang dihasilkan, ternyata ada 30.000 unit yang spoilage, yang cacat. Dari 1 juta ada 30.000 unit yang cacat. Nah, berapa normal spoilage, berapa abnormal spoilage? Ada yang bisa jawab? Saya ulangi ya, ini ke Excel ya. Coba kalian hitung, menurut kalian berapa normal spoilage, berapa abnormal spoilage ya? Udah kelihatan Excel-nya? Halo? Gelap nggak? Hitam doang. Enggak ya? Berarti saya stop dulu. Udah? Udah, Pak. Unit diproduksi 1 juta. Unit cacat atau spoilage aja. Spoilage berapa? 30.000. Tentukan berapa normal spoilage, berapa abnormal spoilage. Normal spoilage ketentuannya satu persen. Siapa yang tahu berapa yang dari spoilage 30.000, berapa yang normal, berapa yang abnormal? Pertanyaan. Saya tanya ya. Berapa? Siapa? Novi mau coba, Pak. Novi, oke, silakan Novi. Kalau normal spoilage-nya kalau 1% berarti 1 juta dikali 1% nggak, Pak? 10.000. 10.000. Itu ya. 10.000 berarti abnormalnya berapa? Abnormalnya berarti yang lebih dari 10.000, Pak. Berapa? 30
30.000 dikurangi 10.000 nggak Pak? Jadi 30.000 kurang 10.000. Setuju yang lain? Ada pendapat lain nggak? Bella, menurut kamu gimana? Sama apa enggak sama Novi? Halo Bella, ada Bella? Halo Pak, ada Pak. Saya masih nyari dulu Pak. Nyari apa? Nyari apa Bel? Nyari ballpoint. Halo Bella. Bentar Pak, masih ngitung Pak. Oh, masih hitung. Punten Pak, kalau saya normal spoilage-nya itu 10.300 Pak. Apa bukan ya? $10.300 dari mana Bel? Saya takut salah Pak. Saya ingatnya ditambah gitu Pak, unit diproduksi sama spoilage-nya. Salah ya Pak? Gimana? Coba kamu hitung 10.300 itu tadi dari mana? Itu yang Apa ditambah apa? Saya 1 juta ditambah 30.000 dulu Pak. Terus di 1%-in Pak. Jadi 10.300. 1 juta tambah 30.000. Iya. Yang kamu pahami 30.000 itu apa, kenapa ditambah? Kan yang diproduksi 1 juta, tapi yang gagal 30.000. Jadi 30.000 ini bagian dari 1 juta ini, Mbak. Kalau ditambah kan berarti berbeda dong, kan? Iya sih Pak. Kalau ini maksudnya 30.000 ini jadi 1 juta yang diproduksi, 30.000 itu gagal. Ya. Saya masih kurang paham Pak. Kurang paham. Iya. Jadi gini ya, saya kasih tahu ya. Ini kalau B berarti yang normalnya ini. Nah sekarang yang C, opsi C. Jadi kita harus tahu dulu yang good unit. Ya, barang yang bagus berapa? Dari 1 juta yang diproduksi 30.000 gagal, berarti yang bagus berapa? $970.000. Ya, 1 juta dikurang 30.000 ya. Jadi yang bagus 970. Nah, normal spoilage adalah ya,
1% tadi ya, 1% ya normal spoilernya dari barang yang bagus. Jadi bukan dari total, tapi dari barang yang bagus. Nah, jadi yang normal spoilage adalah 9.700. Berarti yang abnormal adalah yang di atas 9.700. Kan total yang gagal 30.000 ya. Yang normalnya 9.700. Berarti yang abnormal adalah 30.000 dikurangi 9.700 yaitu 20.003. Jadi ini jawaban yang benar kayak gini. Bisa dipahami nggak? Ngerti nggak? Paham Pak, paham Pak. Paham ya? Bisa. Jadi ini kalau misalkan di sini 20.000 yang cacat, nah jadi kayak gini. Ya, jadi yang normal spoilage jadi 9.800 dan yang normal 10.200. Jadi selalu bahwa normal spoilage itu persentase dari good unit, dari barang yang bagus. Ya, karena apa? Paradigmanya, cara pandangnya adalah bahwa barang yang normal, cacat atau cacat normal atau normal spoilage ini merupakan bawaan dari barang yang bagus. Jadi paradigmanya gini, kita ingin menghasilkan barang bagus, ya, maka kita lakukan satu proses, ya. Tapi untuk menghasilkan barang yang bagus sekian banyak, itu pasti ada aja barang yang nggak bagus. Jadi bisa dikatakan ini bawaan dari barang bagus. 1% itu adalah 1% barang cacat bawaan dari barang yang bagus. Ya. Jadi kita katakan bahwa yang bagus 990.000 berarti yang cacat normalnya adalah 1% dari 990.000. Nah, ketika tingkat kecacatannya ada 20.000, maka 9.800 itu normal spoilage, sisanya 10.200 adalah kita katakan abnormal. Jadi kita pandang bahwa kalau cacat 9.800 itu sebenarnya udah efisien. Jadi ini dari produksi yang efisien. Nah, yang 10.200 ini yang tidak efisien. Ya, ini yang tidak efisien. Jadi ada yang dihasilkan dari proses yang sudah efisien, ada yang tidak efisien. Jadi kalau yang normal spoilage ya udah nggak bisa dikurangi lagi, namanya udah normal gitu ya. Sudah efisien, udah bagus. Jadi yang jadi PR manajemen itu yang ini, yang jadi PR manajemennya 10.200 kemarin bisa mengurangi yang ini. Kalau 9.800 memang udah efisien, sudah bagus itu cacat 1% itu. Yang jadi PR, jadi yang perlu diperbaiki itu adalah yang 10.200. Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini dikatakan abnormal spoilage is considered avoidable and controllable. Jadi yang abnormal tadi ya bisa dihindari, and controllable bisa dikendalikan, jadi bisa diturunkan lah. To highlight the effect of abnormal spoilage cost, companies calculate the units of abnormal spoilage and record the cost and the loss from abnormal spoilage account, which appears as a straight line on the income statement.
Jadi untuk yang abnormal spoilage itu nanti dibikin akun khusus. Judulnya apa akunnya? Bisa kita katakan kerugian dari abnormal spoilage atau loss from abnormal spoilage. Jadi akunnya dibikin akun khusus. Supaya apa dibikin akun? Supaya nanti muncul di laporan. Nah, sedangkan yang normal itu nanti akan menjadi biaya dari yang bagus. Biaya dibiayakan ke barang yang bagus, ke good unit, ya. Spoilage in process costing using weighted average and FIFO. Oke, ini ilustrasinya, ya. Ilustrasinya nanti ada di sini, ya, di proses costing, ya, kita lihat. Baca nggak? Saya gede ini. Ya, Kurang Pak, kurang jelas. ini jelas nggak? Lumayan Pak. Lumayan ya. Oke, jadi ini ilustrasinya gini. Oke, work in process di awal periode 1.500, ya. Kemudian selama periode itu ditambahkan 8.500 unit, sehingga total unit yang diproses pada periode tersebut adalah 10.000 unit. Ya. Dari 10.000 unit itu ada yang bagus, yang sudah selesai dan bagus hasilnya, itu ada 7.000 unit. Ya, 7.000 unit itu selesai dan bagus. Ya. Kemudian ada 1.000 yang cacat. 1.000 yang cacat. 1.000 yang cacat. Nah, dari 1.000 yang cacat, kita tentukan, manajemen menentukan bahwa yang normal itu adalah 10%. Jadi dari 1.000 yang cacat, kita klasifikasi, yang normal adalah 10% dari 7.000, yaitu 700. Maka karena 1.000 yang cacat, yang 300-nya kita kategorikan abnormal. Ya, 7.000 yang udah selesai bagus, kemudian yang spoilage-nya ada 1.000, terdiri dari 700 normal dan 300 abnormal. Kemudian yang belum selesai ada 2.000 unit, ya. Jadi 7.000 udah bagus selesai, kemudian 1.000 gagal, 2.000 belum selesai. Total unitnya 10.000. Nah, kemudian kita diminta hitung ini kan, berapa biayanya ya. Maka kita perlu hitung biaya per unit, ya. Berapa biaya per unit ekuivalen, ya. Ini dua kategori biaya, direct material dan conversion cost. Ya, kita pakai metode weighted average, ya. Jadi biayanya udah bisa dicampur, ya, sehingga unitnya juga bisa dicampur. Nah, untuk unit ekuivalen, ya, yang udah selesai komplit pasti 100%, ya. Dari 7.000 unit maka unit ekuivalennya juga 7.000. Kemudian yang cacat itu cacatnya ternyata di akhir proses baru diketahui, oh ini cacat. Jadi setelah selesai diproduksi, selesai kemudian kan dilakukan tes, ya, atau dilakukan inspeksi atau pemeriksaan, ya, di QA istilahnya, ya, quality assurance, ya, memastikan kualitas. Ternyata di akhir itu ketemu 1.000 yang nggak layak jual, ya. Jadi sebenarnya yang dihasilkan tuh 8.000, yang udah selesai 8.000 sebenarnya. Tapi setelah dicek yang 1.000 itu nggak layak jual, sehingga yang 1.000 itu dikategorikan sebagai spoilage. Yang layak jual cuma 7.000, ya.
Jadi unit ekuivalennya ini pasti untuk direct material sudah 100% kan, karena memang sudah di akhir proses. Conversion cost juga sudah 100%. Karena inspeksinya dilakukan di akhir proses. Berarti dia sudah mengkonsumsi sumber daya 100%. Kemudian untuk yang belum selesai 2000 unit, di sini keterangannya bahan bakunya udah 100%, kemudian conversion cost-nya 50 per, sehingga unit ekuivalennya untuk direct material totalnya 10.000, kemudian untuk conversion cost totalnya 9.000. Berikutnya kita lihat langkah ketiga sampai kelima ya. Perbesar. Nah, langkah ketiga kita hitung total biaya direct material, conversion cost di total semuanya ada 186.600 ya. Kemudian karena ini menggunakan weighted average, maka biaya di persediaan awal dan biaya yang ditambahkan itu bisa dijumlahkan. Totalnya direct material 88.500, kemudian conversion cost 98 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang tadi, direct material 10.000, conversion cost 9.000. Sehingga cost per unitnya untuk direct material adalah 8,85 dan untuk conversion cost adalah 10,9. Berikutnya perhitungan biaya untuk output atau produk ya. Tadi produk ada yang udah selesai bagus, ada 7.000 unit. Berapa nilainya yang 7.000 unitnya udah selesai? Untuk perhitungan biaya 7.000-nya sendiri total 138.250. Ya, rinciannya ada di sebelah kanannya ya. 7.000 kali 8,85, 7.000 kali 10,9. Nah, kemudian jadi untuk menghitung biaya yang 7.000 itu ternyata harus ditambahkan dulu dengan normal spoilage. Jadi si normal spoilage itu akan dibiayakan ke unit yang bagus. Normal spoilage-nya biayanya adalah 13.825 dari 700 kali 885 sama 700 kali 10,9. Totalnya 13.825. Sehingga nilai barang yang bagus yang 7.000 unit itu menjadi 152.007. Ya. Itu untuk yang 7.000. Kemudian untuk yang abnormal itu tidak dibebankan ke finish good. Yang abnormal ini, dia ada di akun khusus. Yang abnormal kan ada 300 unit. 300 unit itu biayanya berapa? 300 kali 8,85 untuk direct material dan 300 kali 10,9 untuk conversion cost. Totalnya 5.925. Nah, kemudian yang belum selesai work in process di akhir periode ada 2.000 unit, total biayanya 28.600. Ya, jadi barang yang bagus yang 7.000 unit tadi biayanya adalah 152.075. Kemudian barang yang belum selesai nilainya 28.600. Kemudian ada abnormal spoilage nilainya 5925. Totalnya 186.600 sama dengan yang di atas yang di inputnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham?
Nggak ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Dijawab dong kalau saya nanya dong. Iya Pak, lanjut Pak. Sekarang untuk konteksnya kalau kita menggunakan FIFO, first in first out ya. Ini ilustrasinya. Supaya kalian lebih ngerti apa itu average, apa itu FIFO ya. Diulang lagi. Di awal 1.500, kemudian ditambahkan 8.500, total 10.000. Dari 10.000 ya, selesai 7.000 ya. Yang 7.000 itu dipecah jadi 2. 1.500 dari barang lama ya, diselesaikan dari persediaan awal disebut barang lama. Kemudian 5.500 berarti dari barang ya. Ini barang yang bagus. Kemudian yang normal, abnormal, kemudian work in process itu sama ya. Kemudian ini kalau FIFO dipisah antara barang lama sama barang baru. Ya, karena kita menggunakan FIFO, maka biayanya tidak bisa digabung antara biaya lama dan biaya baru, antara biaya yang ada di persediaan awal dengan biaya yang ditambahkan, tidak bisa digabung. Maka kita mencari biaya per unit untuk biaya yang ditambahkan saja. Biaya yang ditambahkan digunakan pertama untuk menyelesaikan persediaan awal atau barang lama. Bahan bakunya udah nggak perlu lagi sehingga 0. Kemudian conversion cost-nya 600 ya. 600 dari mana? Tingkat penyelesaiannya 60% ya, sehingga kurang 40%. 40% dikali 1.500, 600 unit. Ya. Jadi untuk conversion cost, dia mengkonsumsi 600 unit ekuivalen. Kemudian yang 5.500, karena dia barang baru, maka penyerapannya 100%. 100%, conversion cost 100%. Kemudian untuk normal toilet sama 700, kemudian normal toilet 300, kemudian di akhir periode ini ya, ada 2.000 unit ya, 2.000 unit ekuivalen untuk direct material dan 1.000 unit ekuivalen untuk conversion cost. Kemudian langkah berikutnya, ini karena ini menggunakan FIFO ya, lihat ini WIP di awal nilainya 21.000, sedangkan yang ditambahkan 165.600 ya. Total 186.600, tapi untuk menghitung unit ekuivalen per unit, biaya per unit ekuivalen diambil hanya yang ditambahkan baru 76500 dibagi 8.500 unit ekuivalen. Hasilnya 9. Kemudian untuk conversion cost ya, biaya barunya 8.900 dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya 8.100, maka biaya per unitnya adalah 9. Kemudian kita hitung masing-masing biayanya. Untuk yang selesai dibagi 2 tadi ya, selesai dari barang lama sama barang baru. Dari barang lama langsung dipindahkan dulu ya barang biaya lamanya ada 21.000, kemudian biaya baru untuk menyelesaikan yang ini ya, yang baru 60%, 40%-nya ditambahkan untuk menyelesaikan. Ya, kemudian dari barang baru ada 5.500 ya, yang sudah selesai 100%, maka biayanya 110. Kemudian ada normal spoilage
yang berapa? 700 ya. 700. Perhitungannya 700 kali. Dan yang 714 total 14.000. Sehingga total nilai yang bagus ya, yang 7.000 unit tadi setelah ditambah normal spoilage ada 151.600. Kemudian untuk di highlight management yang abnormal spoilage ada biaya $6.000. Kemudian untuk work in process-nya ada 2.000 unit kali masing-masing biaya per unitnya, total 29.000, total mobilnya 186.600. Ya. Inspection point and allocating cost of normal spoilage. Oke. Jadi umumnya memang pemeriksaan itu dilakukan di akhir proses ya. Minimal itu. Jadi setelah selesai diproduksi ya bagian quality assurance harus memastikan barangnya layak dijual apa enggak hasil produksinya ya. Minimal itu. Namun bisa aja perusahaan melakukan inspeksi, ya, melakukan pemeriksaan di tengah-tengah proses produksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menghemat atau mengurangi biaya spoilage. Kalau di tengah-tengah produksi, maka si unit cacat ini kan tidak akan mengkonsumsi biaya berikutnya. Kalau udah cacat ya dibuang. Jadi kira-kira kalau misalkan ilustrasinya ya kita bikin aqua di botol gitu. Nah, botolnya udah rusak ya jangan diisi air. Langsung begitu botolnya ketahuan rusak ya langsung dibuang. Karena kalau dia tetap diisi air segala macam gitu ya, nanti hasilnya cacat juga kan. Biaya udah lebih besar. Ya. Maka kalau misalkan ditemukan kecacatan itu di tengah proses, ya, maka kita bisa bisa menentukan spoilage-nya itu biayanya berapa dari persentase penyelesaian. Ya, berapa biaya yang udah keluar. Jadi kalau misalnya spoilage-nya udah bahan bakunya udah 100%, ya berarti biaya bahan baku. Misalkan ternyata ada biaya konversi ya yang sedang berlangsung. Nah, kita tentukan total biaya konversi satu unit penuh misalnya $10 per unit. Nah, ini kita inspeksi pada proses 60%. Oh, berarti di proses 60% kita anggap bahwa konsumsi sumber dayanya sudah 60%. 60% dari per unitnya berapa? 10 berarti 6 ya. Job costing and spoilage. Tadi ilustrasi untuk yang proses costing. Sekarang gimana kalau spoilage di job costing? Di job costing sama seperti tadi proses costing, dibedakan antara normal spoilage dan abnormal spoilage. Tapi yang normal spoilage itu dibagi dua. Normal spoilage attributable to specific job sama normal spoilage common to all job. Maksudnya gimana? Tadi saya katakan bahwa normal itu tingkat normal spoilage itu tergantung pada produk-produknya ya, juga tergantung pada perusahaannya, bisa jadi berbeda-beda namanya normal spoilage. Jadi misalkan di sini job ya, itu ada job yang sederhana, ada job yang rumit.
Ya, ada job yang sederhana, ada job yang rumit. Logikanya, ya, job yang rumit itu tingkat spoilage-nya lebih tinggi. Ya kan? Jadi bisa jadi ada satu pesanan yang spoilage-nya bisa jadi 50% gitu. Jadi ketika memproduksi 10, ya 5 gagal. Mungkin ya. Nah, sedangkan perusahaan itu dia sendiri secara overall itu punya normal spoilage. Jadi overall untuk semua pesanan itu dia punya misalkan normalnya 5% misalnya. Ya, normal 5% untuk barang jasa. Tapi ada satu pesanan yang memang sangat rumit, ya, yang tingkat kegagalannya itu bisa mencapai misalkan berapa? 80% misalnya. Saking rumitnya, ya. Jadi 100 cuma 20 yang bagus, yang 80-nya nggak bagus. Nah, ini kan sudah di atas si job ini tingkat kegagalannya udah di atas rata-rata perusahaan. Ya, nah ini pembedaannya sini. Jadi kalau untuk yang attributable to specific job, maka biaya spoilage-nya itu akan dibebankan di yang bersangkutan ya, sampai ke COGS-nya. Ya, normal. Untuk yang apa? Attributable to specific job. Tapi ada juga kan yang common to all job. Common to all job itu ya umum. Berapa persen? Job costing and accounting for normal spoilage attributable to specific job. Bagaimana akuntansinya? When spoilage occur because of the specification of particular job, the job bears the cost of spoilage minus the disposal of the spoilage. Dia menanggung biaya kegagalan tadi. Dikurangi dengan disposal value. Jadi meskipun ada barang yang gagal, bisa jadi dia bisa dijual. Ya. Jadi hasil penjualan spoilage tadi akan mengurangi nilai spoilage atau biaya spoilage. Sekarang untuk yang normal spoilage common to all job. Bagaimana akuntansinya? Spoilage is costed as manufacturing overhead because it is common to all job. Jadi dimasukin dalam dalam akun overhead, ya. The budgeted manufacturing overhead rate includes provision for normal spoilage. Jadi sudah bisa dianggarkan dari sejak awal, ya. Jadi untuk yang common to all job perusahaan kita itu tingkat kegagalannya misalnya 10%, ya. Yang sudah diperkirakan 10%, biayanya berapa, maka dimasukkan dalam tarif overhead. Ya. Job costing and accounting for abnormal spoilage. Kalau untuk abnormal gimana? Untuk yang abnormal dicatat di akun loss from abnormal spoilage. Ya, jadi yang abnormal ini jangan dimasukin ke dalam COGS. Karena abnormal itu kerugian sendiri ya. Jadi dia tidak ikut dalam barang yang bagus. Perlu dievaluasi. Job costing and rework. Gimana untuk rework? Rework itu pengerjaan ulang ya. Jadi ada beberapa tipe. Pertama, normal rework attributable to specific job. The rework cost adjust to that job. Jadi kalau dikerjakan kembali atas permintaan konsumen, jadi misalnya kan kok
tadi misalnya chat ya, konsumen tadinya mesen warna hitam, tapi ternyata pas mau dikasih dia berubah pikiran. Oh, itu bagusnya nggak jadi warna hitam lah, jadinya warna kuning misalnya gitu ya. Nah, maka biaya itu akan dibebankan ke konsumen, biaya tambahannya. Ya. Yang kedua, normally work common to all job. Ya umumnya di daerah situ ya berapa biaya worknya, biaya produksinya. Kemudian yang terakhir, abnormal work is just to loss from abnormal work. Nah, untuk yang abnormal itu selalu ya dicatatnya di abnormal work atau abnormal spoilage. Oke, sekarang kita masuk ke scrap. Tadi saya sudah sampaikan, scrap itu adalah residual material, bahan sisa. Nah, untuk scrap itu tidak dibedakan scrap normal sama scrap abnormal. Ya. The only distinction made is between scrap attributable to special job and scrap common to all jobs. Scrapnya itu apakah scrap untuk pesanan tertentu atau scrap untuk semua. Two aspect of accounting for scrap. Dua pendansi. Pertama adalah planning and control. Yang kedua adalah inventory costing. Jadi scrap bahan sisa itu perlu dicatat, perlu diakuntansikan untuk melaksanakan dan pengendalian. Kemudian untuk mengendalikan ini ya, mengendalikan scrap ya. Jadi jangan banyak-banyak ya, dikontrol. Kemudian yang kedua untuk inventory costing, untuk menghitung inventory ya. Scrapnya itu harus dihitung karena ada scrap yang masuk ke inventory dulu baru dikumpulkan kemudian dijual. Ada scrap yang tidak bisa langsung dijual. Accounting for scrap attributable to specific job. Ini untuk yang job costing, kalau ada scrap, scrapnya itu apakah turut dibelah nemat? Sorry. Accounting for scrap attributable to specific job costing system sometimes trace the scrap revenue to the job that yield the scrap. Jadi scrap yang jadi misalkan ada pesanan ya, kemudian pesanan itu punya bahan tertentu ya, bahannya khusus. Si bahan ini ada sisa. Nah, sisa itu kemudian misalnya bisa dijual ya. Nilai penjualannya itu nanti akan mengurangi biaya dari pesanan tersebut. Nah, ini dilakukan hanya ketika bisa di tracing bahwa ini bahan punya job ini gitu ya. Jadi jelas job ini bahannya ini ya. Maka sisa dari bahan tadi bisa untuk mengurangi biaya produksi tadi. No cost assigned to scrap, so no distinction is made between normal and abnormal spoilage. Jadi karena nggak ada biaya scrap, jadi scrap itu sisa, nggak perlu dihitung. Ini nggak perlu dihitung laba ruginya lah kira-kira ya. Yang dihitung penjualannya aja, penjualan scrap itu berapa. Nah, jadi nilai jual dari scrap itu nanti akan dikurangkan dari biaya produksi job
job dari scrap itu. Ya. All scrap revenues, whatever the amount, are credited to specific job, thereby reducing the cost of the job. Ya, jadi berapapun jumlahnya, nilai dari scrap itu nanti akan dikurangkan dari biaya atau COGS dari job tersebut. Itu untuk yang bisa diidentifikasi, ini ya, bisa di tracing. Ini job ini scrapnya apa. Kemudian accounting for scrap common to all job. Sedangkan kalau misalkan sisanya ini nggak bisa di tracing, ini sisa dari macam-macam ya. Misalkan kalau di usaha printing misalnya ya, di usaha printing atau usaha fotokopi itu kan ada ini ya, kertas-kertas ya suka dikumpulin gitu ya. Ada banyak pesanan, pesan buku, pesan fotokopi, skripsi, jilid segala macam. Itu kan kertasnya ada banyak. Ya. Itu kertas-kertas itu kan nggak bisa kita tracing lagi. Ini kertas punya siapa, udah campur semua. Ya. Maka sisa-sisa kertas ya itu nanti dijual, ya, dijual ada nilainya, nah, itu nanti akan mengurangi overhead, ya, akan mengurangi biaya. All products bear production cost without any credit for scrap revenue except in an indirect manner. Ya, cara tidak langsung. Expected scrap revenues are considered when setting the budget manufacturing overhead rate. Jadi sudah dimasukkan dalam perhitungan biaya overhead ketika menentukan tarif overhead. Thus, it is lower than it would be if the overhead budget had not been reduced by expected scrap revenue. Overhead yang tadinya sekian, ketika kita sudah bisa memprediksi scrapnya sekian, maka overheadnya akan lebih rendah. Ya. Accounting for scrap at the time of production. Nah, tadi asumsinya bahwa scrap itu bisa langsung dijual, ya. Scrap itu begitu ada langsung bisa dijual. Namun demikian, ya, bisa jadi scrap itu harus disimpan dulu. Jadi nggak, biasanya kalau misalnya kertas fotokopi gitu ya, ditunggu sampai berapa karung gitu ya, berapa karung ada dikumpulin. Atau kalau konveksi mungkin ditunggu sampai 1 truk gitu ya, baru bisa dijual gitu ya. Jadi ada scrap yang orang ya datang ke pabrik mau ngambil sendiri diambil gitu ya. Berapapun ada scrap berapapun diambil sama dia bayar gitu ya. Dan juga harus dikumpulin sampai 1 truk, nanti ada truk yang datang baru dibawa. Karena kan scrap itu nilainya relatif kecil. Jadi kadang untuk yang jaraknya jauh perlu kendaraan besar. Kalau bawanya sedikit kan sayang. Maka harus dikumpulin banyak dulu. Setelah banyak baru nanti diangkut. Ya. Nah, ketika kondisinya begitu, situasinya begitu, ada biaya angkut, ya, ada biaya untuk untuk bongkar muat misalnya. Itu kan ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menjual scrap ya. Maka kita bisa bisa menilainya dengan estimate of net realizable value. Net realizable value adalah sales dikurangi dengan biaya penjualan.
ya. Nah, misalkan gini kejadiannya. Ini scrap masih disimpan ya, masih disimpan, belum dijual ya. Belum dijual. Nah, pada saat itu kita harus memberikan laporan. Harus bikin laporan. Sedangkan scrapnya itu belum dijual gitu ya, masih misalnya setengah truk gitu ya. Sedangkan kita harus bikin laporan. Ya. Bisa jadi kejadiannya seperti itu. Nah, kita harus bisa memprediksi ini kalau setengah truk nilainya berapa. Ya, kita pakai tadi net realizable value ya. Kalau satu truk nilainya berapa, biayanya berapa. Ini kalau setengah truk, ini ada scrap setengah truk, maka nilainya berapa. Jadi kita bisa mengakuinya sebelum penjualan. Ya. Nah, gimana scrap untuk proses costing? Accounting for scrap under process costing is similar to accounting under job costing when scrap is common to all job. Jadi scrap untuk yang di proses costing itu berarti masuknya ke overhead. Ya. Biasanya banyak yang proses costing itu yang banyak scrapnya ya. Mungkin banyak banget ya. Misalkan kita bikin apa aja lah. Mungkin bikin plastik, bikin hampir semua produk ya. Bikin spidol, bikin tulis, pasti ada scrap-scrapnya. Nah, scrap-scrapnya itu dari pengalaman kan kita tahu ya, sekian. Bisa kita anggarkan di overhead. Sehingga overhead kita tarifnya lebih rendah ketika kita memasukkan biaya scrap. Ya. Oke, demikian materi untuk spoilage, rework, and scrap. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Saya review lagi, scrap itu spoilage adalah barang cacat yang biasanya barang cacat itu dibuang, dihancurkan atau dijual dengan harga miring. Nah, biaya spoilage itu terkait dengan biaya yang dikeluarkan. Ya. Udah memproduksi terus gagal kan kita sudah ngeluarin biaya, tapi dia nggak bisa dijual, nggak bisa jadi finish good-nya. Nah, biaya itu harus dicatat. Ya. Nah, pencatatannya untuk spoilage tadi ada normal sama abnormal. Tadi kita sudah belajar cara ngitung berapa yang normal, berapa yang abnormal ya. Jadi manajemen menentukan berapa persen normalnya, persentasenya dari barang yang bagus. Kemudian reward itu biaya tambahan untuk memperbaiki barang yang cacat, barang yang tidak bagus, supaya dia menjadi bagus lagi. Ya. Nah, itu biayanya itu reward ada normal, ada abnormal. Kalau normal berarti nanti dibebankan ke barang yang bagus. Sedangkan yang abnormal itu masuk dalam akun loss from abnormal spoilage atau loss from abnormal reward. Kemudian ada scrap. Scrap adalah sisa bahan. Ya. Kita tidak menghitung biayanya, tapi kita menghitung pendapatannya. Tapi kita tahu sebenarnya ada biaya di situ. Karena munculnya scrap itu kan
karena ada proses yang bisa dikatakan tidak sempurna ya, tidak sempurna. Jadi masih ada sisa-sisa bahan yang tidak dipakai gitu. Harusnya kan dipakai semua bahan itu bisa dipakai. Tapi ini ada bahan yang tidak dipakai. Ya. Tapi khusus untuk scrap ini memang tidak dihitung biayanya. Scrap itu yang kita hitung adalah nilai jualnya. Dan nilai jual scrap itu mengurangi biaya produksi. Ya, jadi ini dalam konteks biaya kualitas. Jadi ini kita sebut akuntansi ini adalah akuntansi biaya kualitas. Ya. Jadi akuntansi mencatat biaya kualitas. Jadi di sini biaya spoilage, biaya rework, biaya scrap itu adalah biaya kualitas. Ya. Biaya kualitas itu adalah secara definisi ya, biaya akibat perusahaan tidak menghasilkan atau gagal menghasilkan produk yang sesuai standar. Ya, akibatnya tadi biaya yang udah dikeluarkan untuk produksi hilang, ya kan? Itu biaya. Biaya kalau misalnya masih diperbaiki bisa diperbaiki, tapi ada biaya tambahan, berarti ada biaya untuk memperbaiki, rework ya. Kemudian bahan yang tidak terpakai itu biaya, ya. Tapi nilainya dikurangi dengan nilai jual. Jadi ini biaya karena perusahaan tidak sempurna atau tidak menghasilkan barang sesuai dengan standar. Nah, lebih parahnya itu ya, kalau misalkan barang cacat ini sampai ke konsumen. Kalau sampai ke konsumen, barang cacat, biayanya nambah lagi tuh. Ya, ada klaim garansi, ya, ada minta tuker, ada biaya perbaikan. Kalau misalkan udah nyampe konsumen kan minta servis ya, servis garansi ya. Ada biaya tambahan, biaya kirim segala macam, biaya administrasi ya untuk urusan garansi ini ya. Terus juga kalau misalkan konsumen dapat barang gagal, barang cacat, wah dia ngomong kemana-mana, itu juga biaya buat perusahaan ya. Jadi orang yang tadinya mau beli barang kita nggak jadi beli karena dia dengar kalau di marketplace komentar ya, komentar yang negatif. Tadinya mau beli bagus barang, begitu lihat komentar barangnya dia ada yang dapat cacat gitu kan, nggak jadi beli di sini. Nah itu kan biaya yang disebut opportunity cost, biaya kesempatan. Tadinya perusahaan berkesempatan dapat laba ya, karena barang cacat sampai ke konsumen itu bilang-bilang ke orang lain ya kan, ngasih komentar jelek, jadi nggak jadi dapat keuntungan perusahaan. Itu kan ada kesempatan yang hilang ya, namanya opportunity cost ya. Nah, akibat kegagalan tadi, selama dia belum nyampe ke tangan konsumen ya, jadi yang spoilage, rework, scrap itu belum nyampe ke tangan konsumen barang cacatnya, itu disebut dengan internal failure cost, biaya kegagalan internal. Nah kalau udah sampai ke konsumen, biaya garansi, biaya kantor, customer service, administrasi, penggantian, transportasi, dan lain sebagainya ya, itu masuk tadi, termasuk yang tadi ya, opportunity cost ya, itu masuk dalam kategori external failure cost, biaya kegagalan eksternal. Jadi ada dua akibatnya itu ya, kegagalan yang sifatnya internal dan sifatnya eksternal. Nah,
supaya biaya kegagalan ini minimum, maka perusahaan harus melakukan langkah-langkah perbaikan. Perbaikannya ada dua macam, ya. Pertama, tindakan pencegahan, yang kedua adalah tindakan penilaian. Jadi supaya barang cacatnya itu berkurang, perusahaan melakukan pencegahan-pencegahan. Kenapa sih barang itu cacat? Oh, bahannya kurang bagus. Berarti bahan harus diperiksa. Ada aktivitas pemeriksaan bahan, nambah biaya. Nah, untuk pencegahan itu ya ada biayanya, biaya untuk pencegahan disebut dengan prevention cost, biaya pencegahan. Ya. Itu berarti masuk juga dalam biaya kualitas, biaya pencegahan. Tapi konsepnya gini, kalau kita ngeluarin biaya pencegahan, ya, maka harapannya biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal jadi turun gitu loh. Ya, kita harapkan kenaikan di biaya pencegahan akan signifikan menurunkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Ya. Yang kedua ya penilaian, aktivitas penilaian. Jadi supaya barang cacat itu nggak dikirim ke konsumen, ya di ini ya, di assure ya, diyakinkan, dites segala macam gitu ya. Nah, jadi kalau lampu itu harus dites nyala apa enggak, bener nyalanya enggak redup gitu. Kalau misalkan dites nggak nyala, ya jangan kirim ke konsumen ya. Lampu nggak nyala kirim ke konsumen, ya pasti biaya lagi ke. Jadi harus dites dulu. Nah, biaya untuk ngetes itu ya termasuk biaya kualitas juga. Harapannya apa? Kalau inspeksinya itu ada biaya untuk inspeksi, harapannya external failure cost-nya turun. Ya kan? Jadi yang nyampe ke konsumen jadi barang-barang bagus lah, sehingga nanti omongannya jadi bagus, komentarnya bagus. Nggak ada komentar yang enggak. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, biaya kualitas itu ada 4. Yang pertama biaya pencegahan, yang kedua adalah biaya penilaian, ya, pencegahan prevention cost, penilaian appraisal cost. Yang ketiga itu adalah internal failure, kegagalan internal cost, dan yang keempat adalah external failure cost. Ya, nah, yang kita bahas ini spoilage, rework, scrap itu hasil biaya kegagalan internal. Oke, ada pertanyaan? Dari saya udah cukup, Pak. Cukup? Kalau sudah itu. Yang lain gimana? Yang lain, yuk. Bapak, tadi saya ada yang kelewat, Bapak izin bertanya. Ya. Yang normal spoilage common itu kan tadi masuknya ke dalam akun output. Kalau yang normal spoilage attributable tadi kemana ya Pak? Maaf. Attributable to specific job, berarti masuknya ke work in process job tersebut. Oke. Terima kasih. Kalau Bapak. attributable kan berarti kita bisa tracing ya. Kita bisa tracing dia punyanya siapa. Jadi kalau attributable itu berarti bisa dikaitkan, bahasa Indonesia gitu, bisa dikaitkan dengan job tertentu. Oh, berarti dia masuk dalam biaya job tersebut. Biayanya masuk mana ya? Ke work in process-nya, nanti ke finish good-nya, nanti ke COGS-nya. Ya. Jadi langsung ke sana. Jadi hanya dibebankan ke job tersebut. Kalau yang common kan nggak bisa di tracing ke mana nih, ini punya siapa nih biayanya gitu kan. Maka masukin aja ke overhead. Gitu ya. Jadi kayak yang attributable to tracing ya. Kalau yang common itu allocating.
Ya, direct sama indirect. Gitu. Gimana? Paham? Ya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Sekarang pertemuan ke-11 ya? Iya Pak, benar. Oh, bentar lagi dong selesai. Oke, silakan di absen. Absennya sudah saya buka. Sekarang untuk PR-nya. PR-nya adalah 1932, 1933, dan 1934. Ya, 3 soal ya, 32, 33, 34. Sudah dicatat? 1932, Sudah, Pak. 33, dan 34 ya. Nanti pengumpulannya di live Unpad lagi ya Pak? Ya. Oke ya. Demikian pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sehat selalu Pak. Ya, no.